Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Wonosaren, Ibu SN Ningrum, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK. Dengan penuh rasa syukur kita kembali di sini, berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sehat semua Bapak Ibu nggih? Bergembira semua nggih. Baik. Bapak Ibu, hari ini kita dimohon untuk membersamai Ibu Susilowati Sarjana Pendidikan untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka sebagai ASN PPPK sebagai syarat memenuhi tugasnya, yang mana pada hari ini tanggal 23 Oktober 2024. Bapak Ibu, baiklah, sebelum acara ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua paparan dari Ibu Susilowati SPD, kemudian yang ketiga tanya jawab sekaligus tanggapan arahan dari mentor dari Ibu SN Group. Kemudian yang keempat adalah penandatanganan berita acara, yang terakhir adalah penutup. Baiklah, karena acara kita sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama agar pelaksanaannya dapat lancar sesuai apa yang kita harapkan bersama. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik, langsung saja memasuki acara yang kedua, pemaparan dari Ibu Susilowati Sarjana Pendidikan. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Terima kasih Pak Doni. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang juga Ibu Ningrum. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Wonosaren dan juga Bapak Ibu SD Negeri Wonosaren yang bersedia hadir pada seminar siang hari ini. Sebelum mulai seminar, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti seminar yang saya lakukan. Laporan seminar, laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K, Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Saya mengambil judul upaya meningkatkan kemampuan membaca melalui media book pada siswa kelas 1 di SD Negeri Wonosaren. Ini profil saya, tidak bisa saya sebutkan, pasti sudah hafal ya. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan
bahwa ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Kegiatan orientasi ini diharapkan dapat menghasilkan PPPK profesional yang berkarakter berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Sebagai bentuk pemahaman dari kegiatan orientasi, penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah PPPK Kota Surakarta tahun 2024 dan rencana kerja yang berjudul upaya meningkatkan kemampuan membaca melalui media minibook pada siswa kelas 1 di SD Negeri Wonosaren. Maksud dan tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2024 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian organisasi. Sedangkan tujuannya adalah 1. Mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih. Yang kedua, melakukan pengamatan, menganalisis dan mempelajari kekurangan yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, melakukan terobosan untuk mengatasi masalah dan kesimpulan hasil akhir atas permasalahan yang ada. Peserta orientasi ini dibagi menjadi 3 angkatan. Angkatan 1 tanggal 9 sampai 30 September. Angkatan yang kedua tanggal 20 September sampai 11 Oktober. Dan saya masuk di angkatan ketiga, yaitu mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 yang terdiri dari 360 orang. Hari ini berarti ini saya terakhir. Materi orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. 1. Pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. 2. Pengenalan jabatan. 3. Pengenalan manajemen kinerja organisasi. Yang keempat, penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja dengan penerapan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN. 5. Muatan lokal. Muatan lokal terdiri dari anti narkoba, anti korupsi, serta pengenalan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, evaluasi akademik. Yang ketujuh, pembekalan penyusunan laporan orientasi. Yang kedelapan, orientasi tempat kerja. 9, yang terakhir, seminar hasil laporan. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Hasil yang diharapkan, ada beberapa misi yang didapatkan. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif, kerukunan antar umat beragama dan tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang kedelapan, memupuk budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekitar. Kesembilan, melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama. Kesepuluh, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang terakhir, yang ke-11, melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Semua sudah masuk dari ke-11 misi tersebut. Visi dan misi Dinas Pendidikan. Visi, terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber aparatur yang membidangi pelayanan. Tugas ASN di satuan pendidikan ini sangat penting untuk diingat. Satu, membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, dan lain-lain. Yang keempat, ulangan umum ujian akhir. Selanjutnya, melaksanakan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan membimbing, yaitu pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. Biasanya kita melakukan dengan kombel setiap hari Selasa itu. Membuat alat pembelajaran atau alat peraga. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Jadi tidak pasif ya, kalau ada kegiatan di sekolah harus ikut. Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. Ini sangat diperlukan pada saat sebagai guru kelas. Apakah yang diajarkan ke anak itu ada kemajuan? Itu perlu ada catatan. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. Mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. Fungsi ASN PPPK di satuan pendidikan. 1. Fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Yang kedua, fungsi edukasional atau pendidik, mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Yang ketiga, fungsi manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Dasar berakhlak ASN PPPK ada 7 dasarnya. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu melayani dengan sepenuh hati yang baik kepada masyarakat, dengan atasan, dengan teman, harus dengan baik. Yang kedua, akuntabel, yaitu harus bertanggung jawab dengan semua pekerjaannya. Kompeten itu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan efektif. Harmonis, harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pimpinan, dengan teman, dengan semuanya. Saling menghargai, menghormati.
Yang kelima adalah loyal. Loyal itu seperti kita apa ya? Sama pekerjaan kita itu kayak apa ya? Setia. Nah, kayak setia. Kita itu mengutamakan pekerjaan. Kalau kita sebagai guru ya, kita utamakan pekerjaan kita sebagai guru. Adaptif, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dimanapun. Jangan hanya di satu tempat. Kolaboratif. Nah, kolaboratif itu kita harus bisa berkolaboratif dengan teman. Tidak hanya semuanya kita kerjakan sendiri. Karena semuanya itu tidak akan dapat berhasil tanpa adanya kolaboratif. Misi di SD Negeri Wonosari. Ini di SD kita ya. Visi, tidak apa-apa. Visi terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Misi menanamkan keyakinan melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Menguatkan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan 5S dan keteladanan. Senyum, sapa, sopan, santun. Satu lagi apa ya? Salah. Meningkatkan profil pelajar Pancasila dengan kebiasaan melayani dan menghargai. Keempat, meningkatkan proses belajar mengajar dengan pakem dan layanan inklusif dengan pemenuhan sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Yang kelima, mengembangkan life skill keterampilan untuk bekal hidup sesuai perkembangan zaman. Yang keenam, mengembangkan prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga serta seni. Yang ketujuh, mewujudkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menjaga kelestarian lingkungan hijau. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam mewujudkan sekolah ramah anak dengan mengedepankan pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Yang kesembilan, mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan berwawasan lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup di sekolah dan di sekitarnya. Profil SD Wonosari, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan memberikan akses yang mudah untuk dijangkau. Fasilitas pembelajaran yang dilengkapi dengan perpustakaan, lapangan voli, kantin, dan halaman sekolah yang cukup luas mampu mendukung siswa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Rencana dan hasil kerja PPPK. Literasi merupakan elemen integral dalam bidang pendidikan karena merupakan alat bagi peserta didik untuk menggali, memahami, dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dari sekolah. Tetapi budaya literasi di SD Wonosari hanya monoton dan tidak ada perubahan. Oleh karena itu, saya ingin membuat suatu motivasi dengan buku bacaan yang menarik. Bacaan tersebut bisa digunakan semua peserta didik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam melaksanakan literasi di sekolah. Identifikasi isu, kurangnya optimalisasi peran guru kelas dalam memotivasi peserta didik untuk melakukan literasi di SD Negeri Wonosari. Gagasan yang diangkat, upaya meningkatkan kemampuan membaca melalui media mini-book pada siswa kelas 1 di SD Negeri Wonosari. Langkah-langkah yang dilakukan membuat angket untuk peserta didik. Hasil dari angket tersebut bisa kita gunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dan mengelompokkannya. Biasanya awalnya itu saya lihat mana yang belum bisa baca, mana yang sudah. Maka saya berikan kayak angket, saya tes satu persatu. Membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Yang ketiga, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor beserta guru kelas lainnya mengenai pembuatan media pembelajaran mini-book. Yang terakhir, terciptanya media pembelajaran berupa mini-book yang diperoleh dari aplikasi Pinterest yang dimodifikasi menjadi mini-book yang menarik. Karena saya tidak bisa, saya jujur saya itu mengambil di aplikasi lain dan saya jadikan ke
ke kertas HPS saya bagi menjadi 4. Itu saya melihatnya dari bukan literasi ya, tapi matematika. Itu mungkin guru lain sudah pernah coba. Kok saya ingin coba kalau itu untuk literasi, dan saya gunakan pada waktu pagi hari di hari Selasa. Anak-anak semua pegang dan saya akan mengajari mereka, pasti mereka connect gitu loh. Kalau bukunya beda-beda, otomatis anak kelas 1 itu belum bisa fokus. Nanti malah lihat ke kelas-kelas yang lain. Output atau hasil? Hasil yang diharapkan mencakup meningkatnya semangat peserta didik untuk melakukan literasi pagi. Mereka sudah antusias mengambil mini buku itu dan duduk di halaman. Kemampuan berpikir kritis peserta didik menjadi meningkat. Karena saat membaca itu pasti saya akan memberikan pertanyaan sekitar bacaan di situ. Memperkaya pembendaraan kata peserta didik. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami informasi. Sambil membacakan itu diberi informasi-informasi tambahan yang membuat anak bisa mengerti. Melatih konsentrasi dan fokus peserta didik. Kontribusi terhadap visi dan misi di SD Negeri Wonosari berdasarkan isu yang diangkat dapat terjalin kerjasama antara guru maupun peserta didik dalam pelaksanaan literasi di sekolah. Penggunaan media minibuk yang menarik dapat meningkatkan semangat membaca di SD Negeri Wonosari. Ini contohnya, ini yang mungkin yang lebih menarik antara kanan dan kiri, mungkin lebih ke kanan ya, karena lebih tulisannya mungkin lebih besar. Ini saya kasih video sedikit. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sehingga anak itu ada respon, ada umpan balik. Ini pelaksanaan kemarin waktu orientasi. Kesimpulan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap siswa, terutama dalam meningkatkan kesadaran berliterasi dan menjadikan literasi sebagai sarana positif untuk membantu proses belajar siswa. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Susilowati, Sarjana Pendidikan. Baiklah, untuk memasuki acara yang selanjutnya, acara yang ketiga yaitu tanya jawab ataupun tanggapan ataupun arahan dari mentor, nanti sekaligus tanya jawab dari Bapak Ibu. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Ada yang bertanya? Oh iya, Bu Eni. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada saya ya Bu Susi. Dalam pemaparan Bu Susi tadi, di sini Bu Susi menggunakan media minibook ya. Nah, sejauh ini kaitannya dengan pemahaman anak tentang teks bacaan, apakah sudah ada perkembangan anak dalam memahami bacaan tersebut? Saya kira seperti itu Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya. Dari proses pelaksanaan saya di literasi pagi itu awalnya mereka cuma membaca saja. Jadi belajar membaca. Tapi saya memberi mereka umpan balik. Jadi kayak pertanyaan tadi, ini di mana? Yang dijual apa? Itu anak jadi bisa. Sepertinya murid saya sudah mulai bisa memahami, hanya 1-2 yang belum bisa membaca. Ini sudah lumayan lah, anak-anak sudah bisa.
Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih waktunya untuk saya terkait dengan tugas mentor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini saya ucapkan selamat untuk Bu Susi ya, sudah menyelesaikan tugas minimal 15 menitnya. Saya lihat tadi Bu Susi bersemangat nih Pak Ibu. Semangat sekali ya, pembicaraannya naik turun. Kita yang menikmatinya senang juga ya. Ternyata dari 3 pemateri terkait orientasi ini yang suaranya ya, suaranya gandang ya. Yang berikutnya ini terkait dengan penampilan Bu Susi ya. Seneng sih lihatnya karena semangatnya sehingga materinya tersampaikan kepada kita. Tersampaikan tidak Ibu? Nah, menanggapi dari isian seminarnya, kalau di awal-awal terkait dengan pengenalan susunan organisasi dan tata kerja, pengenalan jabatan, pengenalan manajemen kinerja organisasi, ya, itu saya yakin Bapak Ibu ini karena juga sudah menjalani, ya, yang disampaikan jelas, gamblang, ya, mudah dipahami karena sudah dilaksanakan. Nah ini saya kembalikan kepada pemateri. Saya yakin selama kurang lebih 12 JP ya, terkait dengan jam di sekolah ya, untuk laporan dan pemahaman materi yang lain semakin lengkap ya Bu Susi ya, terkait dengan materi-materi yang didapatkan dari kegiatan orientasi. Nah untuk Bu Susi tadi sudah menyampaikan ini yang saya ambil fokus nomor satunya adalah tupoksi Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau dilihat rangkaian yang diutarakan banyak banget. Nah berarti ini Bu Susi sudah bisa menggunakan ilmunya yang terkait dengan rangkaian tupoksi tadi dalam memenuhi kewajiban pekerjaan. Sehingga itu, dan ini juga kembali kepada kita semua bahwa ternyata tugas guru itu kalau diuraikan panjang dan lebar itu banyak banget. Yang pokok saja ya, nomor satu adalah perencanaan pembelajaran. Isinya banyak ya, sampai nanti digunakan di pelaksanaan pembelajaran, penyampaian pembelajaran kepada murid. Nah, yang berikutnya adalah asesmen. Nah, tupoksi ini sudah disampaikan tadi oleh Bu Susi, ditambah dengan penjelasan. Monggo nanti tinggal dilanjutkan secara konsisten di dalam tugas hariannya di sekolah. Kemudian di luar 3 itu menjadi tugas tambahannya, tugas pelengkapnya. Nah ini bagian yang saya fokuskan untuk Bu Susi atau untuk Bapak Ibu yang peserta orientasi kemarin yang mungkin saya terlewat untuk matur. Kemudian fokus yang kedua adalah
hasil kegiatan Bu Susi yang diseminarkan. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ya, nah Bu Susi sudah praktek. Ya. Betul, berdasarkan rapot pendidikan kita ya, untuk SD Negeri Wonosaren itu masih perlu peningkatan di literasi dan numerasi. Ya. Literasi kita sudah melangkah, sudah cukup lama. Nah, setiap hari, setiap minggu, setiap triwulan sampai 1 semester Bapak Ibu melakukan refleksi. Nah, refleksi ini ya, kemudian dituangkan oleh Bu Susi dalam bentuk kegiatan yang bisa diukur, betul ya, dengan penggunaan minibook di kelas 1. Hasil paparannya tadi sepertinya tidak melulu di kelas 1, bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru yang lain ya di kelas 2 sampai kelas 6. Karena apa Bapak Ibu? Untuk kita ada kesulitan menyajikan materi pagi yang bisa terukur ya, terukur terkait pemahaman dari isi bacaan yang dibaca oleh siswa. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan satu solusi untuk mengukur peningkatan literasi melalui minibook. Nah, ini tambahan yang menurut saya juga cukup berhasil yang bisa dilakukan ya di SD Negeri Wonosaren, dan mestinya kalau ini masuk diunggah di medsos bisa juga digunakan oleh SD-SD yang lain. Nah, menghimbau ini adanya untuk Bapak Ibu, yuk mulai kita buat perencanaan yang baik terkait dengan minibooknya, belajar aplikasinya dulu, kemudian melihat materi apa yang bisa disajikan di sana berdasarkan dengan kemampuan siswa di masing-masing kelas. Nah, yakin bisa dikembangkan menuju ke kemampuan pemahaman kosakata ya. Kosakata yang ada di anak itu terbatas Bapak Ibu, sehingga melalui minibook diharapkan anak secara tidak langsung bisa belajar kosakata lain, dan di sana pembelajarannya bisa diukur untuk satu kelas. Itu support untuk kita SD Wonosaren memotivasi terkait peningkatan literasi, dan saya yakin bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran. Itu hasil yang bagus Bu Susi. Semoga dengan hasil seminar ini nanti Bu Susi bisa membawa yang lebih baik ya terkait dengan kualitas diri Bu Susi sendiri, kualitas untuk kita ya Bapak Ibu guru, kualitas kesatuan pendidikan. Bersyukurnya ya, berharapnya ini nanti bisa meningkat lebih luas ke kota ataupun ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mohon tolong boleh dong tepuk tangan untuk Bu Susi, materinya bagus betul. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan lagi menghilangkan groginya. Nah, Bu Susi nggak tenang, penyampaiannya pengennya selesai. itu nanti di kegiatan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga lebih baik lagi kalau ada kegiatan berikutnya, lebih rapi lagi, lebih termotivasi lagi untuk kita semuanya. Sekian. Bila tak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi tanggapan ataupun masukan-masukan dari mentor Ibu SM Nilo. Bapak Ibu, kegiatan ini hampir selesai, namun sebelumnya akan dilaksanakan penandatanganan berita acara senilai. Waktu sebelumnya saya aturkan kepada Ibu Ningrum dan Ibu Susi. Tepuk tangan lagi. Tolong ya Bu Susi. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya adalah penutup. Saya sebagai pembawa acara, apabila dalam menyampaikan ataupun memandu acara ini ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi